Shalom, selamat pagi. Pada hari ini kita ketemu kembali dalam renungan firman Tuhan yang menguatkan kita. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam Kristus Yesus anak Allah, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan ini. Terima kasih untuk banyak hal yang tidak bisa kami sebut satu persatu akan setiap berkat yang sudah boleh kami nikmatin. Hari ini seizin Tuhan, kami hidup untuk beraktivitas, melakukan apa yang menjadi bagian kami. Tetapi kami mau dikuatkan oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Tuhan menolong kami sehingga hidup kami berpadanan dengan kebenaran Tuhan. Lewat kehidupan hari ini, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini, Jumat 14 Februari 2025, diambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika manusia hidup tanpa pengharapan, maka hidup ini pasti terasa hampa. Sebab kita tidak punya tujuan untuk dicapai. Sebaliknya, ketika dalam hidup ini kita masih memiliki pengharapan, maka situasi atau keadaan hidup apapun yang kita alami, kita pasti dapat menikmatinya. Kenapa? Karena di sana kita masih memiliki pengharapan. Paulus dalam suratnya mengatakan orang-orang percaya bahwa dia yang tetap setia dan hidup di dalam ketaatan kepada Kristus bukan berarti hidupnya tanpa persoalan, tanpa tantangan, tanpa penderitaan. Sekalipun dipastikan tidak ada seorang pun yang menginginkan penderitaan dalam hidupnya, enggak ada yang menginginkan itu. Hanya saja ketika persoalan, pergumulan, penderitaan itu diperhadapkan kepada kita menerimanya di dalam pimpinan Tuhan yang sempurna. Sebab kita tahu bahwa tidak ada kesulitan, tidak ada persoalan, tantangan hidup ini yang tidak ada jalan keluar ketika setiap kita berjalan bersama dengan Tuhan. Yang saya tahu, satu syaratnya, semua anak-anak Tuhan harus tunduk terhadap otoritas firman Tuhan. Ketika Tuhan katakan berdoa, berdoalah. Ketika Tuhan katakan sabar, sabarlah. Ketika Tuhan katakan tetaplah berpengharapan, maka jangan pernah berhenti untuk berharap. Justru sebaliknya, ketika kita katakan kita adalah anak-anak Tuhan, tetapi kita tidak hidup di dalam pengharapan, maka kita merasa bahwa penderitaan, persoalan yang kita alami, sepertinya itu adalah hukuman Tuhan bagi kita. Kadang-kala kalau kita tidak memiliki hidup tanpa pengharapan, kita merasa bahwa Tuhan sudah meninggalkan kita. Tetapi situasi hidup yang begitu berat sekalipun akan menguatkan kita dan terus maju di dalam Tuhan. Sebab kita memiliki pengharapan. Itu sebabnya Paulus katakan dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5, Paulus mengatakan begini. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Karena kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan. Dan ketabahan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Saudara dikasih oleh Tuhan, melalui firman ini dipastikan selama kita anak-anak Tuhan selalu menaruh pengharapan kepada Tuhan, maka pengharapan itu tidak akan pernah mengkhianati. Artinya, menguatkan kita kembali, jangan pesimis, jangan menyerah, jangan mundur dalam menghadapi setiap persoalan dan situasi hidup. Kadangkala tidak seperti yang kita duga, tidak seperti yang kita harapkan. Karena dalam setiap situasi yang bagaimanapun, Tuhan selalu ada bersama dengan kita yang akan memampukan kita melewati semuanya itu. Hiduplah di dalam pengharapan. Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya, adalah Allah yang mampu menjawab semua persoalan hidup kita. Allah yang kita percaya adalah Allah yang bisa mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan. Benar bahwa suatu saat kita akan dinyatakan di dalam kemuliaan anak-anak Tuhan. Sebab kita tahu, sejak manusia jatuh ke dalam dosa,
Maka saat itu juga manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia dengan Allah terpisah, dan yang memisahkan ini adalah dosa. Dan Paulus juga mengatakan dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23, sebab upah dosa adalah maut, kematian, neraka. Dan Tuhan tahu bahwa itu adalah konsekuensi daripada dosa kita. Tetapi ketika Tuhan tahu itu konsekuensi daripada dosa kita, maka Kristus Yesus anak Allah akhirnya menderita mati untuk memerdekakan kita, untuk membebaskan kita. Itu sebab katanya bahwa anak-anak Tuhan dimerdekakan dari kebinasaan kepada kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Tuhan. Kemuliaan anak-anak Tuhan, anak-anak Allah itu adalah kemuliaan hidup bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya di dalam kerajaannya. Itulah tujuan akhir daripada setiap orang percaya. Itu sebab saudara kasih oleh Tuhan, ketika kita berlomba-lomba, ketika tetap terus berjuang di dalam iman dan pengharapan kita tidak akan pernah berhenti. Karena apa? Karena supaya kita sampai kepada tujuan akhir yang harus kita capai. Menyadari sepenuhnya. Percayalah, kehidupan di dunia ini hanya sesaat. Itu artinya penderitaan kita juga hanya sesaat. Tetapi kemuliaan anak-anak Allah yang akan dinyatakan bagi mereka yang tetap setia sampai akhir, itu akan dinikmati untuk selama-lamanya. Tetap percaya dan tetap setia, dan jangan pernah berhenti di dalam pengharapan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau Allah kami yang sudah mengizinkan kami hari ini untuk mendengarkan suara Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Kami tahu kadangkala situasi hidup yang kami jalani tidak seperti apa yang kami pikirkan, yang kami harapkan. Kadangkala kami diperhadapkan dengan persoalan, tantangan, penderitaan yang memang semuanya tidak pernah kami inginkan. Tetapi dalam hal itu pun juga kami tidak akan pernah menyerah. Kami tidak akan pernah mundur. Kami akan terus maju bersama dengan iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Dan itu tidak akan pernah dikecewakan. Bapa, terima kasih. Berkatilah kehidupan kami sepanjang hari ini sesuai dengan bagian kami masing-masing. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang punya persoalan tetap dihiburkan. Supaya kami tetap merasakan bahwa dalam setiap detik kehidupan yang kami jalanin, Allah memampukan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, terima kasih. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.